Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kami, podcast yang membahas tentang bela negara. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman CPNS, ataupun pemirsa di rumah dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Oke, sebelumnya kenalin, saya Retno Yuliati dari Institut Teknologi Sumatera. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol seru nih sama teman-teman saya. Kita akan ngobrol membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara. Yang hari ini saya akan ditemani oleh dua rekan saya, ada Mas Ervan Abisalam dan juga ada Mbak Nurul Aziza. Kayaknya dari jauh-jauh ini ya, teman-teman ya. Oke, sebelum itu boleh nih kenalkan diri dulu ya. Boleh dari Mas Ervan dulu ya. Mungkin nama lengkapnya, kemudian unit kerjanya, asalnya dari mana boleh, supaya teman-teman kita yang di rumah bisa tahu gitu ya, supaya bisa mengenal lebih dekat gitu. Oke, silakan Mas Arfan. Ya, suara saya aman ya, terdengar ya? Aman. Ya, terima kasih Mbak Retno. Salam kenal semuanya, saya Irfan Abdissalam, biasa dipanggil Irfan. Unit kerja bertugas di Universitas Mula Warman di Fakultas Farmasi. Kalau asal, kebetulan putra daerah, jadi memang berasal dari Kalimantan Timur. Oh iya, Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Ervan. Ya, Ada mungkin teman-teman di sini yang dari Kalimantan Timur juga. Boleh nanti mampir di Universitas Mula Warman, ajakin Mas Ervan ngopi gitu ya. silakan silakan. Banyak Bahas, tempat nongkrong di sini. oh, iya. Bahas-bahas tentang bela negara. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Mbak Nurul Azizah. Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Retno. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Biasanya saya dipanggilnya Ibu Azizah ya. Mbak Azizah. Unit kerja saya di Universitas Borneo Tarakan, di tepatnya di Tarakan, Kalimantan Utara. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Mbak Azizah ya. Oke, jadi Mas Ervan dan Mbak Nurul, hari ini kita akan ngobrol tentang nilai-nilai dasar bela negara. Jadi ini tadi sudah ada beberapa titipan pertanyaan dari netizen-netizen ini, dari teman-teman CPNS kita yang lain juga. Banyak yang pengen tahu tentang nilai-nilai dasar bela negara itu. Nah, mungkin ini nih yang jadi pertanyaan. Boleh nanti Mas Ervan mungkin ya, eh, ada yang pengen tahu nih Mas, apa makna bela negara bagi CPNS di era birokrasi modern saat ini? Terus boleh nggak ya Mas kalau kita ini memahami bela negara itu sebatas konsep normatif aja gitu Mas? Monggo Mas Erkan. Oke, um, kita sebelumnya bahas tentang konsep bela negara itu sendiri ya, yang Boleh. kalau tadi langsung yang kedua tadi, kalau terkait dengan konsepnya, apakah hanya bisa sebatas normatif? Ya tentu ini bukan sekedar normatif dan atau mungkin sekedar hafalan kontekstual begitu saja ya. Tapi lebih kepada aspek yang mesti diinternalisasi, yang kita tuangkan ke dalam sikap, kebatinan ya, kemudian orientasi kerja kita. Terlebih kita berada di era birokrasi modern ya, sebagaimana tadi dalam pertanyaan. Maka kalau kita memposisikan sebagai ASN, yaitu bela negara ini mestinya tercermin pada bagaimana kita dalam decision making ya, mengambil keputusan, kemudian perihal integritas dalam pengabdian sebagai ASN dan juga yang pastinya harus menempatkan kepentingan publik jauh di atas kepentingan pribadi. Nah, sehingga dia tidak sekedar normatif ya, tidak sekedar konsep semata, tetapi mesti ditransformasikan, diinternalisasikan di dalam praktek sehari-hari kita sebagai ASN, tentunya dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi nggak boleh ya Mas ya, bela negara itu dimaknai sebatas hafalan aja gitu ya, sebatas Iya, oh hafal makna bela negara gitu. Tapi kita harus menunjukkan dengan sikap dan orientasi kerja gitu ya. betul. Oke, oke. Kalau saya tangkap dari yang Mas Ervan sampaikan tadi, kalau kita sebagai CPNS ini berarti kita harus menunjukkan dengan cara kita ngambil keputusan, menjaga integritas gitu ya Mas ya. Ya, Terus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Wah, ya, ini ini kayaknya yang terpenting. iya, saya harus banyak belajar ini kayaknya dari Mas Ervan. Ya, Kalau meskipun juga memang ya terlepas dari
namanya kita dalam pekerjaan ya mesti akan ada kepentingan pribadi di dalamnya pasti ya. Iya, betul. Terutama kalau kita bicara tentang kebutuhan pribadi dan keluarga, finansial dan seterusnya. Tapi ya tetap itu ada. Meskipun demikian, mesti di nomor sekian kan di bawah Oke. dari kepentingan publik ya. Sehingga Ya, nanti pelayanan yang kita berikan itu juga akan betul-betul bisa maksimal bermanfaat ya, gitu. maksimal bagi warga negara gitu. Betul. Tapi kalau kita Oke. bicara di Dikti mungkin ya berarti kepada kalangan mahasiswa misalnya dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjut nih ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, kalau tadi kita ngobrolin tentang makna bela negara, sekarang saya pengen tahu nih, menurut Mbak Nurul, bagaimana 5 dasar bela negara itu dapat diterjemahkan secara konkret dalam peran ASN Kemendikbudristek, Mbak Nurul? Oke, sebelumnya kan ada 5 ya, ada Mm-mm. 5 nilai dasar bela negara yang seharusnya tidak berhenti sebagai slogan normatif saja ya, tapi harus terwujud nyata dalam perilaku kerja, kebijakan, atau layanan ASN. Jadi dalam kegiatan kita setiap harinya gitu ya. Yang pertama itu nilai cinta tanah air misalnya, itu bisa diwujudkan melalui komitmen nyata, meningkatkan daya saing bangsa di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan riset itu berpihak pada kebutuhan nasional. Jadi kita mendorong inovasi kita agar relevan dengan yang ada di tantangan Indonesia saat ini. Terus yang kedua yaitu nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh konkretnya bisa tercermin dalam cara ASN bekerja sama secara inklusif, kolaboratif, dan melayani seluruh anak bangsa tanpa diskriminatif. Jadi menghormati keberagaman budaya akademik dimanapun ya. Terus yang nilai ketiga itu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, di Mm-mm. mana ini bisa tampak dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik yang tentunya berkeadilan, transparan, dan berintegritas. Jadi dalam kesehariannya kita harus menolak praktik koruptif, menjunjung nilai kemanusiaan, demokrasi, dan tentunya berkeadilan sosial. Mm-mm. Terus kita harus bisa juga memastikan riset kita benar-benar nih bermanfaat bagi masyarakat luas. Terus Mm-mm. yang keempat nilainya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Kita terjemahkan dalam etos kerja sehari-hari yang dimana itu melampaui kepentingan pribadi, siap bekerja ekstra untuk memastikan layanan bekerja dalam optimal, berani mengambil tanggung jawab yang besar, serta menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan diri sendiri. Terus yang terakhir itu ada Oke. nilai kemampuan awal bela negara. Nah, di sini kita bisa terus mengembangkan kapasitas diri kita, literasi kebangsaan kita, etika pelayanan, serta kecakapan digital dan kebijakan agar ASN mampu menjadi garda terdepan dalam membangun kedaulatan ilmu pengetahuan. Itu sih kalau dari saya. Ah, luar biasa sekali ya, Mbak Nurul ya. Oke, jadi yang saya tangkap tadi, jadi cara kita untuk menerjemahkan secara konkret peran ASN ini, kalau di Cinta Tanah Air itu dengan komitmen ya Mbak Nurul ya, pada Ya, mutu pendidikan betul. dan riset. Oke, oke. Kalau untuk yang kesadaran bangsa itu berarti kita cerminkan dengan sikap inklusif, kemudian penghormatan terhadap keberagaman akademik gitu ya Mbak ya. Iya, Mm, betul. mm, mm. Kalau setia pada Pancasila, berarti harus tampak dalam kebijakan dan pelayanan publik yang adil gitu ya, Mbak ya. Ya, Mm, mm. Oke, oke. Kemudian ada setia Pancasila dan rela berkorban dan juga kemampuan awal bela negara. Nah, itu dicerminkan dari kompetensi profesional dan literasi kebangsaan yang harus terus kita asah sebagai CPNS tentunya ya, Mbak ya. ya betul sekali. Oke, oke, terima kasih Mbak Nurul. Oke, ada pertanyaan lagi nih, nggak kalah pentingnya, Mas Evan. Dalam praktiknya, eh, gimana sih hubungan nilai bela negara dengan nilai dasar ASN berakhlak, Mas? Oke, nah ini menarik ya. Mm-mm. Berakhlak, saya kira sering Iya. muncul di dalam kehidupan ASN dan juga sepertinya juga di kalangan BUMN ya, saya kira. Ha-ha. Mungkin harus kita terjemahkan dulu berakhlak dalam artian di sini adalah berorientasi pelayanan ya, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang kemudian disingkat menjadi berakhlak. Nah, ini Berakhlak. menjadi apa ya, kendaraan kita lah bersama-sama untuk menjalani profesionalitas sebagai ASN. Kalau kita kontekskan atau kita kaitkan dengan bela negara, nilai-nilai bela negara, eh, tadi sempat saya sampaikan juga bahwasanya tidak sekedar normatif, tapi mesti ditransformasikan, diinternalisasikan dalam kehidupan kita sehingga jadi fondasi.
atau kemudian landasan filosofis gitu ya, yang kemudian kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN, yaitu berakhlak itu tadi. Jadi nilai bela Mm-mm. negara adalah fondasinya. Kalau ibaratkan sebuah bangunan itu kan ada fondasi gitu ya, kemudian berakhlak itu adalah Mm-mm. tiang-tiangnya dan atapnya dan seterusnya yang kemudian membangun sebuah bangunan yang kokoh gitu ya. Nah, sehingga ketika kita Mm-mm. jalankan semua apa namanya konsep-konsep dari berakhlak itu tadi, sesungguhnya kita sedang menjalankan nilai bela negara gitu ya dalam kehidupan atau pekerjaan kita sehari-hari. Dan mungkin perlu juga diketahui bahwa bela negara ini kan kadangkala sering dianggap militeristik gitu ya. Nah, padahal sebetulnya Ya, tidak betul. demikian ya. Setiap orang itu mesti menginternalisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupannya. Apalagi kita sebagai ASN, sehingga tidak mesti militeristik ya. Dalam hal ini kita dalam apa namanya pekerjaan sebagai ASN, maka bukanlah militeristik, tapi bela negara yang non militeristik, saya kira begitu ya. Nah, sehingga Mm-mm. eh, apa namanya terterapkan lah terimplementasikan dalam pekerjaan kita, profesionalitas kita, menyambung juga tadi terkait apa yang disampaikan nilai-nilai bela negara dari Mbak Nurul Azizah tadi ya. Nah, sehingga Mm-mm. kalau kita bicara loyalitas gitu ya, misalkan ya salah satu dari berakhlak ya, konsep berakhlak ya, kita tidak hanya tidak kepada individu, tidak kepada diri sendiri maupun kelompok tertentu, tetapi kepada negara kita terhadap konstitusi yang ditetapkan, dan tentu secara hilirisasinya mungkin ya, yaitu kepentingan Mm-mm. untuk masyarakat luas, sebagaimana tadi disampaikan saya kira oleh Mbak Nurul Aziza, Mm-mm. menempatkan apa namanya kepentingan masyarakat ya, kepentingan publik di atas kepentingan Kepentingan pribadi. pribadi. Oke. Jadi loyalitas ASN itu bukan kepada individu atau kepada kelompok ya Mas ya, tetapi Ya, kepada kebijakan negara, kepentingan masyarakat luas gitu ya Mas ya. ya Kepentingan betul. konstitusi. Oke, oke. Terima kasih Mas Evan. Masih ada beberapa pertanyaan ini mengenai tantangan utama internalisasi bela negara di era digital ini apa ya? Mbak Nurul mungkin ya. Jadi apa tantangan utama internalisasi bela negara di era digital saat ini? Terus gimana cara kita sebagai CPNS itu seharusnya merespon itu gitu Mbak Nurul? Oke, oke. Saat ini dapat kita rasakan bersama ya tantangan utama internalisasi bela negara di era digital saat ini bukan hanya dari kemajuan teknologi saja, tapi ada pergeseran nilai, cara berpikir, Mm-mm. dan perilaku warga negara di ruang digital. Derasnya arus informasi juga banyak yang tidak terverifikasi, banyaknya hoax, ujaran kebencian. Nah, ini semua itu berpotensi melemahkan persatuan, merusak kepercayaan publik Mm-mm. ya, dan menggerus tanpa kita sadari lama-lama menggerus nilai Pancasila jika tidak disikapi dengan bijak oleh masing-masing orang. Nah, sebagai Betul. CPNS, bagaimana kita harus merespon terhadap hal-hal tersebut? Nah, bisa jadi kita yang pertama itu membangun literasi digital kebangsaan, di mana kita tidak hanya mampu menggunakan teknologi saja, tapi kita mampu memilah informasi itu secara Mm-mm. kritis. Terus kita harus memverifikasi dulu kebenaran dari informasi tersebut dan memahami Mm-mm. dampak sosial politik dari setiap konten yang dikonsumsi maupun dibagikan. Nah, yang kedua Mm-mm. itu bisa dengan menjaga integritas dan netralitas ASN di ruang digital. Mm-mm. Bagaimana kita seharusnya sebagai CPNS untuk bisa bersikap secara profesional dan tidak terlibat dalam polarisasi politik ya. Jadi kita tidak ikut serta menyebarkan konten provokatif. Terus kita Mm-mm. seharusnya menjadikan media sosial itu sebagai ruang edukasi dan teladan di etika publik. Jadi kita bisa menjadi role model bagi ruang publik, terutama di ruang digital saat ini ya, yang sangat berdampak pada generasi muda saat ini. Jadi kita punya PR banyak untuk saling bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga agar kita tetap sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu dari saya, Oke. Mbak Retno. Oke, Mbak Nurul. Jadi yang saya tangkap ya Mbak Nurul ya. Jadi kita sebagai CPNS itu harus mampu bersikap kritis, kemudian dalam bermedia sosial itu harus menjaga netralisasi juga gitu ya Mbak ya sebagai seorang ASN. Kemudian harus bijak dalam bermedia sosial. Jadi jangan kalau misalkan ada konten nih, ada yang head comment terus kita ikut-ikut gitu ya. Ya, benar. Jadi tambah panas gitu ya. Nah itu nggak boleh berarti ya Mbak Nurul ya. Nggak boleh, harus Oh nggak boleh. diverifikasi dulu kebenarannya. Iya ya nggak boleh langsung kemakan hoax gitu ya. Ya, Apa yang lagi rame terus kita ikut-ikut bahas itu nggak boleh berarti ya Mbak ya, harus kita verifikasi dulu kebenarannya. Oke, luar biasa sekali. Saya rasa
dengan adanya podcast kita ini, ada pencerahan dari Mbak Nurul, dari Mas Ervan, teman-teman CPNS di luar sana juga mendapatkan insight baru ya, mendapatkan apa namanya pencerahan gitu ya dari apa namanya apa yang dibahas oleh Mbak Nurul dan juga Mas Evan gitu. Tapi ini masih ada pertanyaan lagi nih, boleh ya Mas dan Mbak? Ya, boleh. Eh, boleh ya, masih semangat ya ini ya kita ngobrolnya. Harus semangat. Harus semangat. Oke. Eh, Gimana ya cara bela negara itu supaya bisa menjadi kompas moral bagi CPNS ketika menghadapi dilema dilema etika dan juga tekanan birokrasi? Mungkin boleh dijawab oleh Mbak Nurul atau Mas Evan? Mas Evan boleh mungkin? Ya. Oke. Oke, silakan. Ah, kompas moral ya, kalau kita bicara Mm-mm. moral kan terkait dengan baik dan buruk gitu ya, Iya, terkait betul. etika dan seterusnya. Nah, kadang-kala baik buruk ini kan subjektif ya. Bisa menurut kacamata saya, misalkan ini baik ini buruk, belum tentu menurut orang lain juga demikian. Sehingga memang nilai-nilai bela negara ini sangat-sangat relevan untuk kita jadikan kompasnya, kita jadikan apa namanya tumpuan kita gitu ya, untuk kemudian bisa membantu kita ketika kita dihadapkan dalam situasi yang sulit gitu ya. Misalkan kita dihadapkan Mm-mm. pada tekanan, pada konflik kepentingan gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh misalkan kita sadar bahwasanya di antara nilai bela negara itu ya mesti profesional, setia pada Pancasila gitu ya, cinta tanah air dan seterusnya, maka kita akan terdorong keberanian kita untuk tetap berpihak pada yang betul-betul benar gitu ya, yang betul-betul benar, Mm-mm. betul-betul tetap menjaga profesionalitas dan juga kembali lagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mengedepankan kepentingan publik di atas, jauh di atas kepentingan diri sendiri maupun kelompok-kelompok tertentu saja. Demikian. Mm-mm. Oke, wah luar biasa sekali. Eh, Terima kasih Mas Evan dan juga Mbak Nurul. Jujur ini saya mendapatkan ilmu baru ini. Saya rasa teman-teman di luar sana juga demikian. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya obrolkan dengan Mbak Nurul dan juga Mas Evan. Ini juga masih ada beberapa titipan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi sepertinya waktu kita terbatas ya, Mas, Mbak. Mungkin di lain kesempatan, mungkin next time gitu ya, kita ada momen lagi, ada kesempatan lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi gitu ya. Semoga nanti waktunya bisa ini bisa cocok ya, Mas Evan, Mbak Main-main ke Nurul. Kalimantan ya. Oh gitu, main ke Kalimantan, boleh, boleh, boleh. Main Semoga nanti Kalimantan. ada kesempatannya. Atau mungkin boleh Mas Evan sama Mbak Nurul yang main ke Lampung nih. Iya, iya. Kita berkolaborasi ya. Iya, Iya. betul. Oke, terima kasih banyak Mas Ervan dan juga Mbak Nurul atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Insya Allah, meskipun hanya beberapa menit ya podcast kita hari ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk Mas Ervan dan juga Mbak Nurul pribadi, dan untuk kita semua gitu. Saya rasa kita harus berpisah sampai di sini. Semoga sehat selalu Mas Ervan, Mbak Nurul dan teman-teman semua, selalu dilimpahkan kebahagiaan dimanapun berada. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup sampai di sini. Oh ya, sebelum ditutup, boleh dong apa namanya closing statementnya biar lebih semangat gitu. Ya, Boleh, baru coba. dulu gitu dulu duluan. Mbak Nurul dulu boleh. Oke, kalau dari saya, bela negara bagi ASN, khususnya Kemdikti Saintek ya, bukan hanya soal sikap patriotik, tetapi menjadi praktek kerja kita setiap hari, sehari-hari, yang menjadikan pendidikan, sains, dan teknologi sebagai alat yang strategis untuk sama-sama menjaga dan memajukan Indonesia. Itu sih ini Jempol dari saya. dua. Mantap, mantap. Mantap. Boleh, silakan Mas Ervan. Ya, saya mungkin singkat aja. Bela negara tidak perlu menunggu momentum yang besar, tapi hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil sebagai ASN. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.